Baik, kita sudah sampai di 545. Hari ini bagian saya untuk menyampaikan materi tentang identitas kita dalam Kristus. Selasa yang lalu, Bapak Ibu, mungkin masih ingat saya memakai kisah A.C. Taylor Morton untuk menjadi contoh tentang identitas kita dalam Kristus. Hari ini saya pakai kisah seorang pendeta yang sangat terkenal di Korea sebagai ilustrasi karena sangat menginspirasi saya juga. Zaman dulu di Korea belum ada gereja. Tempat ibadah yang ada di Korea adalah kuil-kuil, kelenteng-kelenteng, diwariskan turun-temurun. Semasa Korea berperang, mereka berada dalam keadaan yang sangat miskin. Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada fasilitas berobat yang baik, obat-obatan pun tidak ada. Ada seorang pemuda berusia 17 tahun kena tuberkulosis, TBC, dan penyakit ini sangat umum pada waktu itu. Yang kena penyakit TBC ini tidak berdaya apa-apa, cuma bisa tiduran di kasur, menghitung titik-titik yang ada di langit-langit. Kalau batuk berdarah, ada demam, tidak punya obat apa-apa, dan kematian bisa datang dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan. Si pemuda ini berpikir, masa sih aku akan mati muda, belum berbuat apa-apa? Dia berdoa kepada Buddha. Buddha, tolong sembuhkan saya, lepaskan saya dari penderitaan ini. Tapi ditunggu-tunggu, kesembuhan tidak terjadi. Sampai si pemuda berkesimpulan, oh, mungkin Buddha lagi piknik ke tempat jauh, jadi nggak bisa jawab doa saya. Suatu hari, di tengah keputusasaan, si pemuda berdoa, kalau betul ada pencipta langit dan bumi yang betul-betul berkuasa, bisa mencipta langit dan bumi yang begitu hebat, bisa dong sembuhin saya, datang dan sembuhkan saya dong. Tapi Bapak Ibu, tetap tidak ada apapun yang terjadi. Tapi 1 minggu kemudian ada seorang anak perempuan datang ke rumah dia, bawa kabar baik. Berita yang disampaikan aneh bagi si pemuda itu, tapi karena menghormati niat baiknya, beberapa hari si anak perempuan datang ke rumah, sampaikan kabar baik, dan betulnya anak perempuan ini mampir karena itu dari perjalanan pulang sekolah menuju ke rumahnya. Setelah berjalan seminggu, si anak perempuan pamit, mohon maaf tidak bisa datang lagi karena dia cuma bisa ninggalin buku untuk dibaca. Nanti kamu baca aja ya, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan buku yang ditinggalkan oleh anak gadis ini sebenarnya adalah Alkitab. Si pemuda ini merasa aneh, kok yang diceritakan di buku itu ada nama Yesus, bisa sembuhkan orang sakit, bisa kasih makan orang banyak, bahkan bisa bangkitkan orang mati. Siapakah Yesus ini? Jadi suatu hari si pemuda berdoa, dan karena nggak kenal Yesus ini siapa, jadi dia bilang, Mister Jesus, tolong sembuhkan saya. Tiba-tiba ada damai sejahtera, ada sukacita yang belum pernah dia alami, dan dia sembuh dari TBC-nya. Setelah itu, si pemuda belajar Alkitab dengan serius. Banyak orang menjadi percaya Yesus sampai bisa membangun gereja besar di Korea. Saya juga pernah mampir ke gereja besar ini, dan yang menarik bagi saya dari kisah ini adalah si pemuda yang tadinya tahu identitas dirinya sebagai seorang penganut Buddha, berpindah dan beralih kepercayaan kepada kepercayaan yang baru.
Beliau jadi percaya Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan memberi kehidupan, bahkan bisa memberi keselamatan dan hidup kekal kepada siapa yang percaya kepada Yesus. Luar biasa itu ya. Tetapi ini kisah tentang orang lain. Bagaimana dengan kisah-kisah yang ada pada diri kita sendiri? Sangat mungkin di antara kita pun, termasuk saya, walaupun dari kecil sudah langsung menjadi orang percaya karena warisan orang tua, sudah ikut sekolah minggu, tapi sebenarnya belum ngerti untuk apa percaya Yesus. Kenapa mesti ke gereja dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah lahir baru tanggal 19 April tahun 90 di gereja lama, Pak, karena ikut acara retreat Komisi Wanita. Tapi benar-benar mengerti bahwa saya sudah lahir baru dan menjadi ciptaan baru, itu baru terjadi tahun 2018 setelah belajar Injil Kasih Karunia. Proses belajar tentang Injil Kasih Karunia pun cukup panjang. Baru setelah belajar tentang identitas kita dalam Kristus, baru lebih jelas, semakin jelas, dan sekarang ini sangat jelas. Setelah mengenal identitas saya di dalam Kristus, kadang-kadang saya ngomong depan cermin seperti yang diajarkan Bu Yeni, Pak Dolfi. Pemahaman saya berubah, sungguh-sungguh berubah. Jumat yang lalu, sebelum persekutuan, ada seorang ibu yang cari kursi keras untuk duduk sebab tulang punggungnya sakit. Wah, langsung ini jadi makanan empuk buat saya berdoa. Jadi saya perkatakan bahwa roh, jiwa, tubuh ibu ini adalah milik Kristus. Adalah ilegal kalau ada sakit penyakit di tubuhnya. Nah, kami semua yang mau ikut persekutuan waktu itu mendukung ibu ini dalam doa. Kita usir si ilegal ini pergi. Kita hargai bilur-bilur Yesus yang sudah sembuhkan penyakit di tulang belakang dalam nama Yesus. Nama yang bertahta, nama yang berkuasa di tubuhnya sekarang. Puji Tuhan, mengalami kesembuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Besoknya ada seorang ibu yang sedang berobat ke dokter telinga, dokter THT, karena telinganya suka berdengung. Begitu mendengar istilah berdengung, saya jadi teringat ibu rohani saya yang pertama, sekitar 30 tahun yang lalu, dia pernah bilang, kalau telinganya berdengung, nggak lama Tuhan bicara kepada dia. Wah, ini jadi makanan empuk lagi buat saya berdoa. Saya berdoa bersama ibu yang telinganya berdengung ini. Saya bilang, penyakit ini bukan berasal dari Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan semua penyakit, termasuk urusan telinga berdengung. Jadi sekarang kalau telinga berdengung bukan karena sakit, tapi karena mau mendengar suara Tuhan lebih jelas, lebih tajam, lebih sering dalam nama Yesus. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Sekarang doanya nggak usah panjang-panjang, langsung to the point dan makjos aja ya. Nah, sejujurnya Bapak Ibu, setelah mengetahui identitas saya dalam Kristus, saya jadi lebih peka mendoakan keadaan seseorang. Apalagi ditambah dengan ikut BBL. Arah doa kita terasa lebih tepat sasaran. Nah, beberapa hari yang lalu dari sebuah video call, ada seorang ibu yang galau karena nggak tahu gimana caranya menyampaikan kabar baik kepada suaminya yang beragama seberang. Langsung kami ajak ibu ini berdoa, biar suami ibu ini bertemu dengan orang yang tepat, tempat dan cara yang tepat
untuk suami bisa mendengar kabar baik, karena kami yakin firman Tuhan atau kabar baik yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 jelas mengatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sadari identitas kita masing-masing di dalam Kristus. Kita akan tahu apa bagian kita sebagai orang yang sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru, ada otoritas, ada kuasa ilahi bekerja pada waktu kita berdoa. Nah, terakhir yang saya ingin bagikan, waktu hari Minggu 2 hari yang lalu, Pendeta Daniel Amstutz bercerita suatu hari, temannya pengajar juga di Charis Bible College dari Colorado, Ibu Carly Terades, lagi belanja ke supermarket. Dan kasir yang melayani itu melayani dengan sangat-sangat lamban karena bahunya sakit. Jadi Ibu Carly Terades melihat keadaan ini, dia mendekati si kasir dan dia bertanya, apakah saya boleh berdoa untuk bahu ibu yang sakit? Oh ya, boleh. Begitu didoakan, kesembuhan terjadi, langsung sembuh dan sekarang melayani orang-orang yang belanja dengan sangat gesit. Lucu banget, saya membayangkan sharing itu dan besoknya Ibu pas ya pendoa ini besoknya datang lagi ke supermarket, langsung orang-orang di situ bilang, kamu kan kemarin yang nyembuhin kasir yang sakit, doain kita juga dong. Wah ya, puji Tuhan. Jadi kita semua harus siap sedia. Dimanapun Tuhan mau pakai kita, berdoa untuk siapapun harus siap. Ya, kita sudah diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Siap ya Bapak Ibu? Puji Tuhan.